Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat-Mu pada hari ini. Kami bisa bangun dari tidur kami dengan penuh sukacita, tanpa kekurangan satu apapun. Sebelum kami Tuhan mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang-inang, remaja Napo Sebulung yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan kita pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 tertulis dalam Ibrani 5 ayat 7. Demikianlah bunyinya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Amang-inang, remaja Napo Sebulung yang terkasih dalam Kristus Yesus, surat Ibrani ini adalah surat pastoral Paulus terhadap jemaat Tuhan yang ada di Ibrani. Mengapa Paulus mengirim surat pastoral terhadap jemaat Ibrani? Jika kita perhatikan dalam keseluruhan kitab Ibrani, bahwa jemaat Tuhan yang ada di Ibrani mengalami kemunduran dalam mengikut Kristus. Mereka tidak mau lagi mengikut Kristus karena mereka ditindas. Mereka tidak mau lagi mengikut Kristus karena mereka dianiaya oleh sekitarnya. Mereka mendapatkan hinaan, cacian, sehingga mereka tidak mau lagi mengikut Kristus. Inilah yang mengakibatkan mereka tidak mau lagi mengikut Kristus. Oleh karena itulah Paulus menasihatkan mereka supaya terus berpengharapan kepada Tuhan, supaya terus hidup dalam kehendak Kristus. Makanya di ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Disinilah Paulus memberikan contoh kehidupan Yesus ketika Yesus masih hidup. Jika kita perhatikan dalam kehidupan Yesus yang dimana Dia di Taman Getsemani, bagaimana Dia menyerahkan kehidupannya. Dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta kekuatan supaya Dia bertahan dalam proses penyaliban. Inilah yang ingin diajarkan oleh Paulus, bagaimana mereka harus mengikut Yesus sebagai orang Kristen yang sejati. Bagaimana dia harus terus berpengharapan, bukan hanya berpengharapan saja, tetapi bagaimana juga ia berkelakuan sesuai dengan kehendak Kristus. Inilah yang ingin dikatakan oleh Paulus terhadap jemaat di Ibrani, bahwasannya mereka harus terus berpengharapan dalam doa dan permohonan. Dan bukan hanya itu saja, harus juga dilatar belakangi oleh
tingkah laku, bagaimana bisa mendorong permohonan doa itu agar terus didengarkan oleh Tuhan, sama seperti Yesus. Yesus bukan hanya berdoa saja, tetapi dia juga menyerahkan dirinya di salib, sehingga ia kuat dalam penyaliban, sehingga dalam kematiannya ia bisa menjadi berkat bagi dunia atas penebusan dosa manusia. Nah, inilah yang ingin dikatakan oleh Paulus terhadap jemaat di Ibrani, bahwasannya mereka harus berpengharapan, dan bukan hanya berpengharapan saja, tapi juga berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Amanginang, remaja Naposo Bulung yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dapat kita pelajari dari nats ini? Dari nats ini kita diajarkan bahwasannya kita bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam doa dan permohonan. Sering sekali kita menginang tidak melakukan tindakan sesuai apa yang kita doakan. Padahal doa harus diiringi oleh tindakan. Begitupun sebaliknya, tindakan harus dilandasi oleh berpengharapan kepada Tuhan. Sehingga ada yang mengatakan di ayat Alkitab, iman tanpa perbuatan ialah mati. Nah, inilah yang harus kita terapkan, Amanginang, bagaimana kita juga harus mengikut teladan Kristus, bahwasanya Yesus bukan hanya berpengharapan saja, tetapi dia juga melakukan kehendaknya seperti mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus menjadi pelaku atas isi doa kita, bukan hanya berpengharapan, tapi juga melakukan tindakan yang sesuai dengan doa-doa kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan melindungi kita dalam melakukan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.